Assalamualaikum, kami dari kelompok 10 yang berisikan Fani, Reza, dan Hani, saya sendiri akan mempresentasikan hasil UAS kami. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu situasi organisasi di mana dalam pembuatan keputusan melibatkan seluruh elemen yang ada dalam organisasi. Alasan diperlukannya desentralisasi, mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari keputusan lebih baik, manajemen tingkat atas dapat lebih fokus pada kebijakan dan rencana perusahaan sebagai sarana untuk memotivasi dan pelatihan manajemen divisi, meningkatkan kompetisi dan mendekatkan divisi pada kondisi pasar. Di sini ada keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama, keunggulan, manajemen puncak terbebaskan dari persoalan rutinitas yang menyita waktu atau pikiran, memberi kesempatan dan kepercayaan pada manajer bawah, memberikan tanggung jawab dan kewenangan lebih luas tapi terkendali pada lower manager. Manajer level bawah memiliki informasi yang lebih rinci, akurat, dan aktual. Berikut kelemahannya, manajer bawah mungkin kurang memahami kondisi menyeluruh tentang organisasi. Pada organisasi terdesentralisasi murni, sangat mungkin terdapat situasi kurangnya koordinasi. Manajer bawah mungkin memiliki tujuan yang agak berbeda dibanding tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan terakhir, dalam organisasi terdesentralisasi murni, mungkin relatif lebih sulit untuk menyebarkan informasi dan gagasan yang bersifat inovatif. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berikut ada contoh soal dari laba operasi Selimar Company tahun lalu yang diterima oleh Divisi Barat. Penjualan sebesar $480.000, pokok penjualan $222.000, menghasilkan laba bruto sebesar $258.000. Penjualan dan administrasinya sebesar $210.000, menghasilkan laba operasi sebesar $48.000. Nah, nilai aset operasi awal tahun sebesar $277.000 dan pada akhir tahun $323.000. Maka aset operasi rata-rata sama dengan $277.000 ditambah $323.000 dibagi 2. Hasilnya $300.000. Nah, di sini ada margin sama dengan laba operasi bagi penjualan. Laba operasinya $48.000, penjualannya $480.000, menghasilkan 0,10 atau 10%. Sedangkan perputarannya penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Penjualannya $480.000, aset operasi rata-rata $300.000, menghasilkan 1,6. ROI-nya sama dengan laba operasi dibagi aset operasi rata-rata, sama dengan $48.000 dibagi $300.000, menghasilkan 0,16 atau 16%. Kemudian ROI dari margin dikali perputaran sama dengan 0,10 dikali 1,6, menghasilkan 0,16 atau 16%. Selanjutnya, residual income dan EVA atau economic value added. Yang pertama, residual income atau laba residu. Residual income atau laba residu adalah suatu pengukuran yang digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian pendapatan bersih atau net income melebihi laba perusahaan yang ditargetkan. Jika laba residu yang dihasilkan lebih besar daripada 0, maka
laba yang didapat melebihi laba yang ditargetkan. Berikut beberapa keunggulan dan kelemahan dari laba residu. Keunggulan yang pertama, aktiva dengan resiko yang berbeda dapat menggunakan tarif beban modal yang berbeda pula. Hal ini memungkinkan semua pusat laba mempunyai sasaran yang sama untuk pusat investasi yang sebanding. Keunggulan yang kedua, laba residu adalah laba ekonomis yang memperhitungkan penghasilan minimum yang harus dicapai aktiva. Sedangkan beberapa kelemahan dari laba residu yaitu kinerja yang dibatasi untuk satu periode akuntansi, membuat manajer pusat laba lebih berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek. Yang kedua, metode depresiasi yang dipakai perusahaan sangat mempengaruhi laba residu. Yang ketiga, hasil akhir yang berupa angka absolut membuat perbandingan antara laba residu satu dengan laba residu pusat yang lainnya dengan nilai investasi yang berbeda lebih sulit untuk dilakukan. Yang terakhir, cenderung menguntungkan divisi yang lebih besar. Berikut rumus dari laba residu. Laba usaha bersih dikurang tingkat penghasilan minimum dari investasi dikali aset operasional tetap. Selanjutnya, berikut contoh dari soal laba residu beserta penyelesaiannya. Di sini contoh soalnya, PT CHARM terdiri dari divisi A dan divisi B. Divisi A memiliki investasi senilai 1 miliar rupiah dan memperoleh laba sebesar 240 juta rupiah. Sedangkan divisi B memiliki investasi senilai 5 miliar rupiah dan memperoleh laba sebesar 800 juta rupiah. Adapun minimum return on asset 12%. Kemudian hitunglah laba residu dari masing-masing divisi. Maka penyelesaiannya itu kita cukup gunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus laba residu, laba usaha bersih dikurang tingkat penghasilan minimum dari investasi dikali dengan aset operasional. Maka di sini didapati laba residu dari divisi A adalah sebesar 120 juta dan laba residu dari divisi B adalah 200 juta. Selanjutnya, EVA atau Economic Value Added. EVA atau Economic Value Added dihitung dengan mengurangkan laba bersih operasional setelah pajak atau Net Operating After Tax atau NOPAT. Ini artinya EVA mengakui semua biaya modal termasuk biaya modal yang berasal dari saham biasa. Berikut beberapa keunggulan dan kelemahan dari EVA. Keunggulan pertama yaitu perhitungan EVA dapat dipergunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai konsep penilaian. Keunggulan kedua, EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban sebagai konsekuensi investasi. Sedangkan kelemahan dari EVA adalah yang pertama, EVA hanya mengukur hasil akhir. Konsep ini tidak mengukur aktivitas-aktivitas tertentu. Selain itu, EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. Selanjutnya, ada contoh soal dan penyelesaian dari EVA. Bisa kita lihat di sini nilai dari laba operasi sebesar 150 miliar, total aset sebesar 1 triliun, liabilitas lancar sebesar 200 miliar, WACC atau Weighted Average Cost of Capital sebesar 12% dan tarif pajak 25%. Untuk mendapatkan nilai EVA, kita masukkan saja rumusnya laba operasi dikali 1 kurang tarif pajak
dikurang WACC dikalikan dengan selisih dari total aset dan liabilitas lancar. Maka nanti akan didapatkan nilai EVA-nya sebesar 16.500.000.000 rupiah. Harga transfer. Pengertian harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat. Pertanggungjawaban dalam perusahaan meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen ke departemen lain, dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contohnya, biaya listrik, harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau divisi. Tujuan harga transfer ada 7. Yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang ketiga, sebagai evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang keempat, untuk mengurangi risiko keuangan. Yang kelima, membantu mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, untuk mengurangi beban tanggungan pajak dan biaya masuk. Yang ketujuh, untuk mengurangi risiko pengambil alihan pemerintah. Penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer ini ada 3, yaitu harga biaya, harga pasar, harga negosiasi. Yang pertama, harga biaya. Perusahaan yang menggunakan metode ini menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap dengan 3 pilihan bentuk, yakni biaya penuh atau full cost, biaya penuh ditambah markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap variable cost plus fixed fee. Harga pasar. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran yang paling memadai karena memiliki sifat yang independen. Namun, keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar. Harga negosiasi. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi mereka yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Tujuan evaluasi kinerja yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus secara diklat dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Kriteria efektivitas penilaian kerja. Di sini ada 4. Yang pertama, sensitivitas, dapat diandalkan, relevan, dan kepastian. Sensitivitas. Dalam kriteria ini, sistem penilaian yang dilakukan seharusnya bisa memberikan perbedaan di antara pegawai yang memang efektif dan tidak efektif. Dapat diandalkan, dari hasil penilaian yang diperoleh harus menunjukkan konsistensi yang tinggi dan dipercaya telah menggunakan tolak ukur yang akurat, objektif, stabil, dan konsisten. Relevan. Kriteria efektivitas penilaian kerja selanjutnya yaitu relevan,
Saat dalam proses penilaian kinerja, harus terdapat kaitan yang sangat jelas antara standar tampilan kerja dan tujuan utama dari perusahaan. Kepastian, yaitu dapat dengan mudah untuk dimengerti dan digunakan. Prosesnya harus dimengerti baik oleh manajer dan karyawan, serta bahasa yang digunakan jelas dan tidak rumit. Kartu skor seimbang. Balance scorecard adalah contoh dari sistem pengukuran kinerja di mana setiap unit bisnis harus memiliki tujuan dan mengukurnya dari 4 perspektif. Pertama, finansial, pelanggan, pihak internal, pengurangan waktu siklus, inovasi, dan pembelajaran. Balance scorecard membantu keseimbangan antara penilaian strategik yang berbeda dalam usaha mencapai tujuan yang kemudian mendorong karyawan agar bertindak untuk kepentingan terbaik organisasi. Perspektif kartu skor seimbangan. Di sini ada 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan, kedua perspektif pelanggan, ketiga perspektif internal, yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.